Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergegas untuk waktu. Saat orang berjubah hitam menghancurkan tubuh energi Ratu Medusa, amarah naik ke wajah Yume dan Mobashi pada saat bersamaan. Yang terakhir tiba-tiba menoleh dan meraung ke arah penjaga yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota di bawah. Bunuh manusia ini. Mendengar perintah Mobashi, pengakuan yang memekakkan telinga terdengar dengan marah dari tembok kota. Orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya dengan erat mencengkeram tombak racun di tangan mereka, buru-buru mengambil 2 langkah mundur dan tiba-tiba menyerang ke depan. Tombak racun dilepaskan dari tangan mereka dan seketika, hujan tombak racun hitam melesat ke arah orang berjubah hitam di dekatnya dan kelompok Guhi. Suara siulan yang tajam membuat telinga orang-orang berdenging. Orang berjubah hitam tidak menggerakkan tubuhnya saat dia menyaksikan tombak racun raksasa menghujani langit dengan sikap acuh tak acuh. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tiba-tiba, tornado besar berwarna hijau tiba-tiba muncul di depannya. Tornado hijau berputar dengan kecepatan tinggi dan pasir kuning di tanah ditarik ke titik di mana ia melonjak ke udara. Mengamati tornado yang semakin besar ukurannya, orang berjubah hitam itu secara acak mengayunkan tangannya seperti seseorang akan mengusir nyamuk. Seketika, tornado berwarna hijau itu tiba-tiba dilepaskan. Hujan tombak racun yang datang dari segala arah hancur berkeping-keping oleh kekuatan hisap liar dari tornado. Tombak racun sesekali yang melewati tornado mengalami kesulitan untuk menjadi ancaman bagi kelompok Guhi di belakang tornado. Sepasang mata di bawah jubah hitam menatap gelombang hujan tombak racun yang tak henti-hentinya ditembakkan, memungkinkan tornado menghalangi mereka. Membalikkan tubuhnya, dia menghadapi kelompok Guhi dan berkata dengan lemah, "Serang masuk." Ratu Medusa sepertinya pada saat yang genting. Saat ini, dia sangat lemah. Jika Anda ingin mendapatkan api surgawi, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Mendengar ini, Guhi merajut alisnya. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dengan wajah serius. Dia bukan orang yang bimbang. Ketika tiba waktunya untuk membuat keputusan, dia tidak akan membiarkan kesempatan berlalu karena pertanyaan bodoh tentang moralitas dan keadilan. Oshi, Feng Li, serang. Kalian berdua membantu memblokir Mobashi dan Yume. Aku akan memasuki kota untuk mencari api surgawi. Tangan Guhi tiba-tiba melambai saat dia berkata dengan suara serius. Hehe, karena kamu begini, ayo lakukan sesuatu yang besar. Bagaimanapun, Anda adalah orang kaya. Semakin serius cederanya, semakin besar hadiahnya. Yanxi membuka mulutnya dan tertawa keras. Mendengar ini, Guhi merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat menggelengkan kepalanya. Tubuhnya sedikit bergetar dan sepasang sayap Douki yang sangat besar muncul. Kakinya menginjak udara dan tubuhnya memimpin jalan dengan cepat menuju pedalaman kota. Hentikan dia! Melihat tindakan Guhi, Yume dan Mobashi dengan cepat bergegas dari atas tembok kota. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi gelap dan dingin saat mereka memblokirnya. Haha, lawanmu adalah kami! Kekuatan ledakan yang ganas dengan kejam menghantam Yume dan Mobashi. Yume dan Mobashi dengan cepat menghindari serangan dari kepolisian. Yanxi dan Feng Li kemudian dengan cepat muncul di depan Yume dan Mobashi, mereka tersenyum sambil memblokir mereka. Pengawal Medusa, hentikan dia! Melihat bahwa Guhi langsung menyerbu ke kota, wajah Yume menjadi dingin. Dia memutar kepalanya dan dengan suara dingin dia meneriakkan perintah kepada penjaga di tembok kota. Iya! Suara-suara sedingin es yang teratur menanggapi dengan teriakan. Segera, lebih dari 10 sosok bercahaya menggunakan ketinggian tembok kota untuk segera jatuh ke tempatnya untuk memblokir Guhi dengan cara seperti kilat.
Bunuh dia! 10 orang plus ular yang berpakaian aneh menatap tajam ke arah Gu Hi dengan tatapan gelap dan sedingin es yang seperti ular berbisa. Setelah teriakan dingin mereka, 10 lebih orang dengan cepat menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan. Kekuatan ganas yang mereka pancarkan terbang ke udara dan mulai bergabung. Setelah penggabungan gaya yang aneh, energi yang dikandungnya berlipat ganda. Gu Hi mengamati 10 plus serangan Snake People dengan acuh tak acuh. Hanya dengan pandangan kasar, dia bisa dengan jelas membedakan kekuatan mereka. 2 Dou Lins dan lebih dari 10 Dou Shis. Perbedaan level terlalu tinggi dan tidak bisa diabaikan meskipun memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan mereka menggabungkan kekuatan menyerang mereka. Membuka satu telapak tangan sambil menutup yang lain, Gu Hi memanggil api biru pucat yang langsung menutupi tubuhnya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan tangannya membentuk segel seperti kilat. Dia dengan lembut berteriak, api biru yang mengerikan. Saat teriakannya jatuh, nyala api berwarna biru pucat tiba-tiba muncul di depan tubuh Gu Hi. Pada saat dia melambaikan tangannya, tembakan itu melesat dengan keras ke arah 10 ditambah orang-orang ular dari segala arah. Kekuatan gabungan dari 10 lebih orang ular berubah menjadi ketiadaan di bawah api biru pucat. Sepasang sayap Gu Hi mengepak dan dia melewati pertahanan 10 plus Snake People dengan kecepatan yang menakutkan. Dia mengulurkan tangannya dan diam-diam menembakkan kekuatan tersembunyi. Seketika, lebih dari 10 ular orang memuntahkan darah dan mundur. Gu Hi menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan orang-orang yang menghalangi jalan. Dia akan menyerbu ke kota ketika kekuatan ganas, yang menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, tiba-tiba menembak dengan keras dari bawah. Dia segera mengepakkan sayapnya dan buru-buru menarik ke belakang, menghindari tombak ular yang ditembakkan ke arahnya. Komandan pengawal ular Medusa, Hua Shi'er. Seorang wanita dengan tubuh yang anggun dan cantik melintas ke langit dan dengan dingin berteriak. Dou Wang Hu. Benar-benar ada cukup banyak orang kuat dari ras Snake People. Melihat wanita yang muncul di depannya, Gu Hi dengan kasar merasakan kekuatannya dan segera menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Wanita di depannya tampaknya tidak berniat mengobrol dengan Gu Hi. Dia memegang tombak ular tajam dengan satu tangan sambil mengayunkan ekor ularnya di udara. Setelah itu, dia membawa kekuatan ganas yang tak tertandingi saat dia menyerang Gu Hi, berniat untuk membunuh. Namun, saat Gu Hi bersiap untuk menggerakkan tubuhnya dan bertarung, orang berjubah hitam itu tiba-tiba melintas di depannya. Dia berkata dengan lemah, "Serahkan dia padaku. Pergi dan temukan api surgawi. Kami tidak punya banyak waktu." Setelah Ratu Medusa berhasil berevolusi, kupikir pada saat itu satu-satunya pilihan kita adalah berlari sejauh yang kita bisa. Iya. Gu Hi buru-buru mengangguk saat dia menatap orang berjubah hitam yang muncul di depannya. Setelah peringatannya, dia masuk ke kota dengan cara seperti kilat di bawah tatapan marah Hua Shi'er. Ketika tembok kota berantakan total, tidak ada yang memperhatikan sesosok yang diam-diam menyelinap dari luar tembok kota. Setelah menyingkirkan beberapa ular orang yang sesekali dia temui di sepanjang jalan, dia membuka langkahnya dan bergegas ke kota yang sangat besar ini. Punggungnya sedikit gemetar dan sayap awan ungu diperpanjang. Xiao yang terbang cepat di ketinggian rendah saat dia dengan cemas bertanya di dalam hatinya, "Guru, bagaimana ini? Sudahkah Anda merasakan posisi api surgawi?" Ratu Medusa benar-benar licik. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan tetapi dia membagi kehadiran api surgawi menjadi 4 bagian. Lokasi keempat kehadiran ditempatkan di 4 sudut kota. Jika kami mencarinya satu persatu, kami mungkin akan membuang banyak waktu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Wanita licik, apa yang kita lakukan sekarang? Mendengar ini, Xiao Yan merajut alisnya dan tersenyum pahit saat dia bertanya. Hehe, santai.
Meskipun metodenya sangat cerdas, terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, saya telah berinteraksi dengan api surgawi untuk waktu yang lama. Saya masih bisa membedakan perbedaan kecil di antara mereka. Suara cekikikan Yao Lao menunjukkan sedikit kebanggaan. Jalan yang mana? Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat dia buru-buru bertanya. Timur. Yao Lao dengan cepat menjawab. Haha, Gu Hi itu menuju ke arah yang salah. Mendengar jawaban Yao Las, Xiao Yan langsung membuka bibirnya dan tertawa. Dia jelas sangat senang atas kemalangan orang lain. Ini karena dia baru saja melihat Gu Hi terbang ke arah utara. Kaki Xiao Yan dengan cepat melangkah dari atap untuk menghindari beberapa tombak ular yang dilemparkan ke arahnya dengan gesit. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kota yang berantakan di bawah, mengepakkan sayap awan ungu dan terbang menuju bagian timur kota. Setelah terbang dengan hati-hati selama lebih dari 10 menit, sebuah kuil besar secara bertahap muncul di hadapannya. Ada di dalam sini. Hati-hati, kehadiran api surgawi semakin bertambah kaya. Saat kuil muncul, peringatan Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Baik. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan secara bertahap memperlambat kecepatan terbangnya. Setelah itu dia memasuki wilayah gelap, menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat pertahanan ketat di luar kuil. Jangan buang waktu lagi. Percepat. Jika Ratu Medusa benar-benar berhasil berevolusi, aku tidak akan bisa menanganinya. Saat itu, Anda hanya bisa melarikan diri untuk hidup Anda, kata Yao Lao dengan muram. Baik. Xiao Yan dengan cepat mengangguk dan diam-diam bergerak menuju kuil. Meminjam bantuan Yao Lao untuk menyembunyikan keberadaannya, dia menyelinap ke koridor seperti asap, lalu berlari sekuat tenaga ke arah yang ditunjuk Yao Lao. Dengan persepsi spiritual Yao Lao yang sangat kuat, Xiao Yan mampu menghindari patroli setiap kali dia bertemu mereka. Setelah lari yang mengkhawatirkan dan berbahaya ini berlangsung selama sekitar 10 menit, pandangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi terbuka dan jelas. Danau transparan kecil muncul di matanya. Di tengah danau ada sebuah pulau kecil. Gelombang air di sekitarnya berkilau tanpa ada tanda-tanda jembatan ke pulau itu. Berdiri di sisi danau, Xiao Yan melirik air danau yang transparan di mana orang bisa melihat dasarnya. Dia menjilat bibirnya dan sepasang sayap di punggungnya mengepak. Namun, ketika ia memasuki sekitar 1 meter melintasi permukaan danau, tiba-tiba energi aneh memaksanya jatuh ke arah air danau. Saat tubuhnya hendak menyentuh air danau, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Perasaan tidak nyaman dengan cepat muncul di dalam dirinya. Dia mengeluarkan penguasa batu giok dari cincin penyimpanan dengan naluri dan melemparkannya ke bawah. Kemudian ujung kakinya menekan sedikit di atasnya, meminjam kekuatan mengambang ini untuk mengikuti permukaan danau dan bergegas kembali ke sisi danau. Xiao Yan berdiri dengan berbahaya di sisi danau, berbalik dan menyaksikan penguasa giok yang langsung berkarat menjadi ketiadaan. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya. Hati-hati. Ada larangan energi di ruang di atas danau. Benda terbang apapun akan didorong dengan paksa ke dalam danau. Jelas ada racun yang sangat kuat di danau itu. Jika Anda memiliki kontak sekecil apapun dengannya, bahkan seorang dou wang akan mengalami masalah. Suara Yao Lao terdengar di dalam hatinya. Sialan, Xiao Yan mengutuk dengan lembut dan tidak sabar mengencangkan tinjunya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya dengan senyum pahit, apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak punya pilihan selain menggunakan metode terbodoh. Sama seperti terakhir kali Anda memasuki danau magma, saya akan menggunakan api surgawi untuk melindungi Anda. Anda akan bergerak secepat mungkin untuk bergegas ke pulau itu. Jika tidak, Anda mungkin berkarat sampai Anda tidak meninggalkan sisa-sisa. Yao Lao merenung sebelum berkata tanpa daya. Cepat,
waktu sangat berharga. Xiao Yan menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengingatkan. Yao Lao dengan lembut mengakui. Nyala api berwarna putih tebal secara bertahap muncul di tubuh Xiao Yan dan menyelimuti dia. Sesaat kemudian, itu benar-benar menutupi tubuh Xiao Yan. Sialan, ayo pergi, berdiri di sisi danau. Xiao Yan menatap air danau yang transparan, mengatupkan giginya dan menutup matanya. Dengan suara percikan, dia melompat ke dalamnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.